Seperti halnya yang sudah kita kupas beberapa episode lalu, kita juga sudah mendatangkan para narasumber-narasumber yang sudah berkompeten, dan juga tentunya banyak hal yang menuntut kita untuk mengundang salah satu sosok yang lagi fenomenal, yang mungkin sekarang lagi banyak dikenal orang ya, Jeng ya. Kemana-mana pasti meskipun nggak tahu namanya tapi tahu orangnya. Iya. Saya aja belum tahu. Saya juga nggak tahu. Gimana kalau saya aja yang bawa acara di sini? Boleh. Oke, sesekali kita yang ditanyain ya. Iya, oke. Saya Saya mau tanya, boleh? Nah, kamu aja yang tanya, silakan. Kira-kira saya ini dikasih gaji berapa di sini? Langsung jelek gitu ya. Oke. Oke, tentunya di sini sudah ada Maza. Siap, oke. Boleh dikenalin namanya siapa dulu? Mungkin ada yang belum kenal ya, mungkin ya, karena memang nggak terkenal sih. Oke. Namanya mau yang samaran apa yang samar-samar? Yang samar-samar aja. Oke, Kayak lebih enak yang samar-samar ya. Kalau yang samar-samar ya Maza. Maza gitu ya. Iya. Kalau nama aslinya? Nama aslinya saya Zainul Arifin. Oh, Zainul Arifin. Nama Zainul Arifin Ya. dipanggil Maza. Maza. Terus Cio itu apa, Mas? Wah, Banyak yang manggil Maza Cio. Apa itu? Cio itu apa Cio itu? itu organisasi yang kebetulan saya dirikan, bergerak di bidang dulu outbound training, sekarang berkembang di seni budaya seperti itu. Oke. Jadi memang CIO ini memang benar-benar Maza dirikan untuk mengangkat kearifan lokal yang ada ya, seperti itu. Kearifan lokal yang ada. Sebenarnya itu bukan tanggung jawab saya sebenarnya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semuanya. Terus ngapain Anda kok buat CIO itu kalau Anda tidak bertanggung jawab Ya di karena situ? Anda tidak buat. Makanya saya aja yang buat gitu. Coba Anda sudah buat CIO, saya buat yang lain. Seperti itu. Tapi itu lama banget emang ya untuk CIO itu 2007 lah. Sekarang 2007? Sekarang sudah berarti sekarang lebih ada 14 tahunan lah ya. 14 tahun luar biasa sekali. Tapi banyak banget ya yang yang sudah mengetahui bahwasanya CIO itu sudah membawa nama Maza hingga mendapat berbagai penghargaan. Itu CIO-nya apa Mazanya yang dapat sebetulnya? Sebenarnya gini, saya mau tanya kepada sampean. Aku weka gini ditakoi balik. Ikan dengan laut itu lebih penting apanya? Lebih penting lautnya. Lautnya. Lalu kenapa ikannya yang diambil? Kenapa? Kenapa ikannya yang diambil? Karena ikannya lebih bermanfaat. Baik, lanjut. Oke. Jadi memang sangat luar biasa sekali, banyak menuai penghargaan, dapat berbagai pujian gitu ya, seperti itu ya Mas ya. Dan kemarin terakhir juga beberapa waktu yang lalu mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, luar biasa sekali. Itu kalau boleh tahu penghargaan apa? Yang mana itu? Ya nggak tahu. Saking ake. Enggak, bukan gitu. Jadi Waktu 17 Agustus kalau nggak salah, waktu pacara. lupa saya. Yang jelas kemarin terakhir itu saya diamanai sebagai pembina kader pemuda inti anti narkoba Provinsi Jawa Timur. Oke. Bersama Bu Gubernur, bersama Kepala BNN, Kepala Dispora Jatim, seperti itu. Luar biasa sekali ya berarti sepak terjangnya ya. Kalau boleh tahu Maza ini sosok yang seperti apa sih? Keluarganya seperti apa? Lahir di mana? Iya. Terus kemudian besar dari keluarga seperti apa? Oke. Kok bisa menelurkan orang seperti ini? gitu loh. Nah, yang jelas saya bukan sosok lembut. Maksudnya saya bukan orang yang lembut banget gitu. Anda kalau ingin lembut langsung datang ke Elmois Clinic. Oke, baik. Untuk promosinya saya belum nyoba, makanya kan masih agak tapi katanya tadi sudah memang bagus ya. Memang bagus, nanti langsung Iya. datang aja ke sana. Baik, saya itu sebenarnya sampai detik ini masih tinggal di desa, Mas. Saya dari keluarga yang memang sederhana sekali sampai dengan detik ini, dan kami terus terang saja kami tidak punya cita-cita untuk kaya. Yang penting cukup gitu aja. Cukup beli rumah 10, mobil, Enggak, apartemen. bukan itu. Karena nanti orientasi pasti orientasinya nanti mungkin ingin saya jelaskan kenapa saya punya orientasi seperti ini. Saya tinggal di Dusun Pasinan, Desa Karangmendo, dan sekarang mungkin orang mengenalnya itu Kampung Mebel Pasinan. Iya, kampung mebel ya. Iya, Kampung Mebel Sempat Pasinan. disematkan juga di kampung itu kan? Iya, sempat diresmikan juga. di tahun 2017, dan sekarang ini Dan waktu itu saya MC-nya. oh gitu ya. Iya. Oke, tapi yang jelas itu bukan kampung saya, itu kampung masyarakat. Saya dilarikan di situ dengan
kebanggaan pribadi saya sebagai orang desa. Saya sekolah TK-nya di desa, SD-nya di desa, SMP-nya juga di desa, SMA-nya lah SMK lah. Saya kebetulan SMK perkantoran di SMK Negeri 1 Lumajang, SMP-nya SMP 3. Dan setelah itu saya dari lahir dari keluarga yang sederhana. Bapak saya juga wira swasta, kebetulan ngurusi sablon. Ibu saya juga bertani. Jadi keseharian saya ya berhubungan dengan orang-orang desa hingga detik ini. Karena menurut saya gini, kenapa sekarang jargon membangun dari pinggiran itu unik? Karena memang yang unik itu di pinggir, di tengah itu nggak ada yang unik gitu. Nggak ada yang unik ya? Nggak ada yang unik. Serius? Iya. Maksudnya saya katakan bukan kota itu nggak unik, bukan. Maksud saya gini, pinggiran itu ditantang oleh desa. Siapa yang mau berkreatif di desa, mereka akan jadi orang-orang yang tetap konsisten dan komitmen gitu. Jadi memang kearifan lokal itu awal mulanya sebetulnya dari desa ya. Rata-rata kebanyakan lahirnya dari desa itu. Luar biasa sekali. Apa kesibukan yang sedang digeluti saat ini Mas sendiri? Kalau saya sekarang memang lagi kerja di salah satu hotel dan resto, kebetulan itu, dan kesehariannya di sana, di samping jabatannya apa gajinya? Jabatannya ngordinasi karyawan. Oh, ngordinasi karyawannya luar biasa sekali ya. Jadi nggak penting, yang penting iya. Kan kita nggak tahu ngordinasi karyawan apa, koordinasi karyawan bagian OB atau apa kan nggak penting itu. Iya. Yang penting kan. Nah, jadi bedanya kita harus tahu kalau kerja itu cari gaji, kalau kerja bakti cari hati gitu. Itu aja. Maksudnya apa? Kalau kerja itu memang nyarinya gaji. Tapi kalau kerja bakti itu nyarinya ketenangan gitu. Jadi batinnya yang tenang. Iya, gitu. Jadi selain menjadi bekerja di salah satu hotel dan resto di Lumajang ini juga kesibukan lain apa sih? Kesibukan lain ya di beberapa organisasi. Kebetulan di organisasi kemasyarakatan, sosial, ada di Pemuda Pancasila, ada di beberapa komunikasi yang lain. Bahkan sekarang saya lagi konsisten dengan teman-teman di Kampung Anggur untuk majelis selawatan di sana. Luar biasa sekali ya. Jadi bukan hanya karir, tapi juga agama digenjot juga, religinya juga. Karena memang orang hidup itu ya beragama kan. Iya, karena masa lalunya sudah suram gitu. Jangan bilang enggak. Saya saksi hidup. Jadi lanjut dulu silakan. Jadi memang orang hidup itu kan berjalan gitu. Kalau enggak berjalan namanya duduk atau berdiri. Iya. Kadang tidur juga. Nah, itu. Kalau ngomongin jenjang karir ya seperti itu sih. Saya melakukan aktivitas itu dengan mengalir saja. Saya tidak ada target untuk menjadi lebih baik. Karena prinsip saya ini doa saya sudah saya rubah 180 derajat haluannya. Kalau dulu kepingin sukses, kalau sekarang kepingin manfaat. Karena bagi saya sukses itu tidak ada ukuran, tapi kalau manfaat ada ukuran. Ada ukurannya itu. Ya. Jadi kita bisa bermanfaat untuk sesama. Itu yang jelas seperti itu. Yang penting seperti itu. Oke, Maza, ngomongin jenjang karir yang saat ini Maza sudah dapatkan ini ya. Dulu setahu saya Maza itu bekerja di salah satu instansi pemerintahan ya? Iya, saya dulu pernah menjadi staf honorer di salah satu instansi pemerintah seperti itu. Tapi itu juga kan yang menjadikan Maza bisa sampai mendapatkan berbagai penghargaan. Yang jelas iya. Jadi gini, saya dulu sebelum kerja di sana, saya sempat ngajar di salah satu sekolah. Pernah jadi trainer outbound juga. Sampai dengan detik ini sih, kalau trainer sampai dengan detik ini outbound dan sebagainya. Bagi saya gini, saya bekerja itu bukan masalah mencari gaji tadi itu, tapi saya bekerja belajar memahami orang, belajar memahami tim, belajar hal-hal baru, sehingga ketika kita selesai bekerja tidak ada penyesalan. Kita tidak bekerja di situ, kita masih punya kenangan di situ. Alhamdulillah, berarti sudah terjawab kita, nggak usah digaji. Iya. Iya, tadi kan hanya gaji ya. Udah jawab sendiri. Itu. Yang penting manfaat, dan konten ini benar-benar bermanfaat. Manfaat untuk sesama. Iya, maksudnya manfaatnya kan harus dibagi. Gitu kan? Sampai bermanfaat, saya juga bermanfaat. Ya, kan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Iya. Oke. Baik, tentunya Maza dari berbagai penghargaan yang telah didapat. Salah satunya adalah Satu Indonesian Award. Satu Indonesia Award. Nah, itu dari penghargaannya dari siapa? Dari Astra Internasional. Astra Internasional itu di bidang
Di bidang pendidikan saya. Di bidang pendidikan. Kalau boleh tahu, itu dulu sampai mendapat penghargaan, Iya. itu bagaimana caranya? Nah, jadi gini, Astra Internasional itu kan bekerja dengan beberapa tim. Memang Astra Internasional perusahaan besar ya. Siapa Iya. yang tidak tahu? Kalau orang mengenal Astra hanya Honda. Iya. Padahal Astra memiliki cabang banyak. Banyak Ada bank, ada asuransi, ada mohon maaf mobil-mobil mewah itu Astra banyak sekali. Nah, Astra itu punya program yang namanya Satu Indonesia Award digagas mulai tahun 2010. Jadi Astra itu mencari insan-insan terbaik bangsa, mutiara-mutiara bangsa dari Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote untuk diambil setiap tahun tuh hanya 6. Berarti Anda termasuk mutiara itu? Mutiara itu 6. Tolong dengarkan dulu. Tolong dengarkan dulu. Oke. 6 ini diambil masing-masing satu bidang. Jadi bidang pendidikan satu orang, bidang kewirausahaan satu orang, bidang lingkungan satu orang, teknologi satu orang. Terus setelah itu komunitas itu satu orang. Dan kebetulan saya di tahun 2016. Kalau Anda mau tanya mutiara atau bukan, ya tanya ke Astra, jangan ke saya. Kenapa Astra memilih seorang Zainul ya untuk dijadikan mutiara gitu loh? Jangankan saya, saya masih bingung sampai sekarang mutiaranya di mana gitu. Karena saya sendiri tidak pernah menyelam dan pernah menjadi kerang. Tapi yang jelas gini, Astra itu unik mencarinya. Astra itu unik, tiba-tiba ada orang mendaftarkan saya kebetulan. Saya tidak tahu yang mendaftarkan saya karena memang Astra ini diikuti kurang lebih 8.000 pesertanya ini. 8.000 hanya diambil satu masing-masing bidang. Luar biasa ya. Dan itu jenjangnya penjurian, Mas. Ada provinsi, terus ada tim dari Jakarta ke sini. Survei betul nggak melakukan aktivitas. Jangan-jangan hanya formalitas, jangan-jangan hanya bohongan misalkan. Nah, setelah itu tim survei pertama datang, tim survei kedua datang lagi. Terus setelah tim survei kedua datang, baru kami diundang diwawancarai secara online gitu ya oleh beberapa pakar. Setelah itu kami diundang ke Jakarta untuk presentasi di depan waktu itu banyak jurinya, ada Prof. Emin Salim, ada Bu Nila Muluk Menteri Kesehatan, ada Pak Ono Purbo, ada Putri Mumpuni, sekarang ditambah Mbak Dian Sastro, terus jadi memang banyak banget ya juri. Iya, banyak banget. Setelah itu ditetapkan. Setelah itu kami diambil shoot untuk keperluan penghargaan seperti itu. Jadi memang itu penilaiannya mulai dari awal ya Mas ya. Jadi kurang lebih gitu ya. Penilaiannya kurang lebih banyak. Ada kurang lebih 37 instrumen sampai 47 instrumen lah. Oke, dari berbagai instrumen tadi yang sudah dinilai itu diambil dari ribuan gitu ya Mas ya. Iya, jadi ada seleksi dari ribuan itu diambil sekian ratus besar, terus 100 besar, 60 besar, terus dipanggil ke Jakarta itu 12 besar. 12 besar. Itu durasinya berapa lama? Mulai dari pemilihan dari ribuan peserta sampai dengan 12 besar itu berapa lama? 8 bulan kayaknya. 8 bulan, luar biasa sekali. Berarti memang benar-benar menantang ya itu ya. Coba kalau Saman buka aja Satu Indonesia Awards. Itu menurut salah satu penghargaan bergengsi, bukan bergengsi itu karena hadiahnya, tapi karena memang keseriusannya untuk mengembangkan yang terpilih ini. Saya tahun 2016 terpilih, sampai detik ini masih ada kesinambungan, masih diopeni. Maksudnya diopeni bukan diberi uang, tidak. Tapi pada saat COVID kemarin ditanya, direspek. Sampai kami kemarin Astra juga memberikan bantuan beberapa tempat di beberapa titik di daerah sekitar saya, seperti itu. Luar biasa sekali ya Mas ya. Tentunya untuk menjadi beberapa bagian dari orang terpilih itu banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus benar-benar diselesaikan. Itu kalau boleh tahu apa sih hal yang paling sulit waktu itu agar bisa mendapatkan penghargaan itu? Ya kalau saya gini, tapi masing-masing orang beda ya. Beda. Karena orang-orang itu yang pertama beda fasilitas, beda. Kalau saya sih tantangan menurut saya yang sampai dengan detik ini serius tidak ada. Oh, nggak ada tantangan serius? Buktinya bisa dilalui. Oke. Gitu ya. Tapi gini, kalau tantangan semuanya pasti punya tantangan. Tapi sebenarnya yang ditantang itu bukan yang dilakukan, Mas, tapi konsistennya. Konsisten dan komitmennya. Kalau yang dilakukan sebenarnya sudah bagus. Nah, banyak teman-teman itu yang dilakukan bagus, menggebu, tapi tiba-tiba sampai di tengah berhenti. Karena mereka mungkin yaitu konsisten dan ini. Kalau orang lain tidak percaya pada kita, orang lain tidak suka pada kita, itu sudah biasa. Jangankan orang lain, tetangga kita yang tiap hari kadang juga tidak suka. Iya, gitu. Banyak yang nggak suka. Perlu orang lain gitu ya. Itu. Jadi
suatu hal, mohon maaf ini kita berumah tangga, kadang istri aja yang setiap hari dengan kita kadang nggak suka dengan kita. juga. Maksudnya itu terjadi cekcok lah atau apalah. Itu bahwa konsep dasar manusia itu memang tidak mau disalahkan. Oke. Tapi memang dari berbagai rintangannya sudah dilalui ya. Hingga mendapatkan satu Indonesia Award, itu perjalanannya sangat luar biasa. Kalau boleh tahu dulu pendidikan yang diangkat itu apa, Mas? Pendidikan saya pendidikan kearifan lokal. Pendidikan kearifan lokal. Itu mengangkat yang salah satunya adalah kesenian itu. Oh, kesenian Jadi itu. Jadi segini, orang berpikir bahwa pendidikan itu sekolah di lingkup sekolah, berada di dalam kelas. Pertanyaan saya, orang ngarit untuk memberikan makan sapi itu bukan pendidikan. Orang melihat terkungkung di dalam kelas saja. Ayo kamu sekolah, ben pinter gitu. Sekolahnya di mana? Di dalam kelas. Lalu pertanyaan saya, kenapa di dalam kelas dengan di luar kelas lebih lebar di luar kelas? Kenapa kelasnya tidak dibuat satu lapangan, terus tiba-tiba lapangannya dibuat satu kelas? Itu menggambarkan bahwa konsepsi ruang-ruang terbuka itu jauh lebih luar biasa daripada dalam kelas. Jadi memang di tempat-tempat umum gitu ya. Jadi kita belajarnya bukan hanya di dalam ruangan, tapi di tempat umum dimanapun kita juga bisa belajar di situ. Iya, sebenarnya kan di dalam ruangan itu hanya untuk mengakomodir, memberikan materi mungkin terkait ini. Selebihnya mereka ditantang di luar gitu loh. Makanya saya sampaikan tadi, tantangan itu akan menjadi berat dan sangat berat ketika mereka belajar di dalam, tidak belajar di luar. Itu. Jadi banyaknya seperti itu kayaknya. Jadi memang banyak banget ya yang gitu. bisa diajarkan dari situ, dan memang perjalanannya sangat luar biasa. Bukan satu Indonesia Award aja, tapi menjadi pemuda pelopor. Itu pelopor apa? Provokator apa pelopor? Kayaknya provokator kan? Lebih panas provokator ya. Itu pemuda pelopor juga sama-sama tahunnya atau beda tahun? Saya pelopor dulu. Pelopor itu di tahun 2015, pemuda provokator. Kan? Keceplosan. Pemuda provokator itu ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Pemuda harus menjadi provokator, jangan menjadi generator aja ya. Enggak, maksudnya provokator yang baik lah. Jangan dianggap seorang provokator itu mesti dianggap mereka sesuatu hal yang buruk. Tidak bisa. Karena provokasi itu ada provokasi yang baik juga. Karena sesuatu hal kalau disematkan sesuatu yang buruk, jangan-jangan kupu-kupu malam itu disematkan oleh untuk mereka yang bekerja pada saat malam hari. Pada saat malam hari ada orang jual nasi goreng. Melukai diriku lah kan emang kena minyak. Sesuatu hal itu ketika kita pandang sesuatu itu sempit, maka hasilnya sempit. Kalau itu kita pandang luas, hasilnya akan luas seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi belajar banyak juga kita. Belajar banyak juga. Sampai belajar kupu-kupu malam juga loh kita malam hari ini. Enggak gini, karena kita anak-anak muda itu biasanya terbatasi oleh ruang. Jangan, demografi Indonesia ini akan terbentuk dengan baik kalau anak-anak muda itu berpikirnya itu tidak berpikir secara garis. Ada di luar garis mereka boleh berpikir. Dengan seperti itu mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu. Ngomong-ngomong soal generasi muda nih, pastinya kalau Mas melihat sendiri sekarang gimana sih generasi muda yang ada di sekitar kita gitu, dan apa yang harus diperbaiki gitu? Iya, generasi kita sekarang terfasilitasi yang jelas. Tidak seperti kita dulu ya. Kita mau nonton film aja harus ini gitu itu. Gitu. Sekarang filmnya yang harus nunggu hari kayaknya ya. Kalau dulu kan harinya harus nunggu film. Maksudnya apa? Bahwa sekarang itu anak-anak muda kita terfasilitasi dengan baik, ruang-ruang mereka terbuka. Maka saya mau katakan bahwa sekarang memang dunia terbalik. Yang jauh kelihatan dekat, yang dekat kelihatan jauh. Dan yang jauh dengan jauh tidak kelihatan sudah. Hilang akhirnya. Hilang akhirnya. Coba sekarang kalau kita tidak percaya, sampean dari Karangsari misalkan, atau sampean dari mana? Dari Wonokerto, atau saya dari Gucalit, ya. Pengennya ketemu, ya kan jauh. Tapi begitu dekat, sampean malah berhubungan dengan teman-teman atau menghubungi teman-teman, komunikasi dengan teman-teman yang di Probolinggo, sama dengan Malang saya. Loh, ketika fisik kita dekat tapi hati kita jauh, maka itulah yang dikatakan cinta Indonesia tapi tidak melakukan apa-apa seperti itu. Luar biasa sekali. Memang benar-benar jadi provokator ya dia. Tapi yang baik, sangat luar biasa sekali dari berbagai tadi pernyataan yang sudah dibuat, itu memprovokasi kita loh. Secara tidak langsung kita terhipnotis. Penasaran juga nih, Mas pastinya melakukan
berbagai hal gitu ya, mulai dari pemuda pelopor, kemudian juga beberapa penghargaan lain. Itu ide yang muncul, kemudian membuat sesuatu yang berbeda, itu bisa menjadi akhirnya Mas Zai mendapatkan posisi saat ini itu gimana awalnya bisa kepikir gitu. Jadi yang jelas memang saya perlu ada garis pertanyaan, orang akan sesat tanpa guru. Itu sehebat apapun manusia pasti akan berguru gitu ya. Maka ada dua hal yang harus kita tanamkan. Yang pertama muliakan orang tua, yang kedua muliakan guru. Karena guru itu bukan sesuatu hal yang setelah selesai kita belajar habis, bukan. Tapi ilmu yang kita dapatkan terus mengalir. Bahkan guru TK saya, guru yang dulu ngajari saya mungkin baris berbaris gitu ya, sampai detik ini akan menjadi ilmu yang menguatkan kita gitu loh. Itu. Sebentar, saya potong dulu. Berarti ada sosok guru yang saat ini mungkin Maza seseorang ya yang mungkin Maza anggap sebagai guru, Maza anggap sebagai seseorang yang bisa mengantarkan Maza sampai saat ini. Itu berarti ada sosok itu. Banyak. Banyak ya. Makanya tadi itu yang saya sampaikan. Nggak apa-apa kita jauh dari fisik karena memang kondisi bangsa seperti ini, tapi jangan sampai jauh dari hati. Maksud jauh dari hati itu apa? Sebagai umat yang beragama, jangan lelah menyebut nama guru kita dalam doa kita. Gitu. Jadi sampai saya kaget juga waktu dia kemarin promosi masternya ya, sidang master, magister, S2-nya, itu kemarin dapat karangan bunga dari wakil gubernur ya. Kalau dulu kan raja ya. Sampai sekarang raja masih. Masih Raja Ubud ya. Raja Ubud loh yang ngasih ucapan luar biasa sekali. Sekarang udah jadi wakil gubernur ya. Wakil gubernur Bali. Itu hubungannya apa dengan Maza itu? Hubungannya hubungan manusia. Iya tahu. Masa makhluk halus? Saya nggak pernah membuat sekat hubungan. Jadi hubungan itu bagi saya adalah mengenal bahwa kita punya konsepsi yang berbeda, kita satukan. Makanya saya sepakat bahwa Indonesia itu Pancasila final. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan menyamakan, tapi menyatukan. Itu harus kita ingat. Tidak ada orang yang sama, tapi bisa disatukan. Luar biasa. Jadi saya dengan Cok Aceh, atau sekarang Profesor Doktor Insinyur Cokorda Oka Arta dan Sukawati MSI ya. Beliau dengan saya sebelum beliau menjadi wakil gubernur dan sebagainya, itu komunikasi kami memang adalah komunikasi bagaimana kita saling melengkapi, saling sharing. Saya menghadirkan dari sisi pemudanya, beliau menghadirkan dari sosok negarawannya, luar biasa seperti itu. Dan di Lumajang ini luar biasa, banyak orang yang luar biasa. Kita saja yang tidak tahu sebenarnya. Karena kita nggak biasa di luar. itu. Makanya kurang luar biasa ya. Jadi Lumajang ini memang adalah sosok orang-orang yang pemberani, Mas. Contoh, satu Indonesia Award. Ini yang orang nggak tahu. Sebelum saya ada yang menerima di tahun 2010, awal berdirinya Astra Internasional itu. Berarti ada ya? Ada. Siapa orangnya itu? Gus AA Abdul Al-Qudus. Dia pelopor Gunung Lemongan. Jadi Gus AA itu diam. Baru ketemu saya, dia nggak ngomong kalau saya itu masuk final. Saya juga nggak pernah komunikasi sama beliau. Saya baru ketemu pada saat penyerahan penghargaan di Jakarta, kan diundang kan. Jadi setiap tahun kami gitu diundang ke untuk Jakarta. penyerahan gitu ya. Untuk menyaksikan dan untuk meeting besar. Kami akan membuat planning setiap tahun seperti itu. Kami diundang, baru kaget saya. Saya kok nggak bantu aku Gus gitu. Ya maksudnya dari kemandiran ini yang kecil ya, bahasa Jawanya kecil ya. Lama saya juga nggak bersua dengan Gus AA itu ya. Itu. Kita dulu sempat tokoh-tokoh yang dekat luar kan biasa ya di sama sini, Gus AA itu. Jadi dan juga rintangannya lebih banyak. Kalau kita ngomong keberhasilan, berapa sih keberhasilan kita dibanding rintangan kita gitu. Makanya pasti orang berdoanya lebih banyak berhasilnya daripada lebih banyak gagalnya itu. Karena berhasilnya pasti satu, gagalnya banyak. Karena kadang ada yang bilang ya, jangan menyerah karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Sebetulnya kalau gagal ya wis gagal, nggak ada keberhasilan yang tertunda. Kalau kamu ikut lagi, kamu menang ya udah itu berhasil kan gitu ya. Dan memang hidup itu diulang. Hidup itu diulang ya Mas. Nggak satu sekali. Enggak, jadi kita setelah mati hidup lagi kan? Iya, Ya sudah gitu. Iya benar. Sekarang minum dulu aja saya ya. Ini masa nggak ada yang rasa-rasa putih aja? Tanya apa lagi? Itu yang kemarin mendapat sebagai pemuda anti narkoba. Itu tahun berapa? Saya dapat penghargaan dari BNN itu di tahun 2017 pernah. 17 pernah. Pernah diundang oleh Pak Gubernur waktu itu Pak Karwo di Pangdam, penyerahannya oleh beliau sebagai satu-satunya tokoh muda
yang mandiri. Jadi lainnya penerimanya itu 5. Yang pertama itu adalah mewakili PP Properti BUMN. Wali Kota Batu mewakili Pemkab, Pemkot Batu. Terus SMP Hang Tuah mewakili sekolah. Terus lagi satu itu saya Malang kalau tidak salah, dan satunya saya gitu. Itu pun saya bersaing di nasional dengan Bu Risma, berdua saja sebenarnya. Jadi Bu Risma yang penyerahan di Jakarta, saya yang penyerahan di Surabaya gitu. Dan saya juga mohon maaf tidak mengada-adakan gitu. Maksudnya karakter saya itu bukan tipe orang yang ketika lomba baru saya siapkan, tidak. Enggak, jadi memang udah dipersiapkan jauh-jauh hari. Bukan ya? saya siapkan, yang saya sajikan adalah yang saya lakukan. Setiap harinya. Iya, saya tidak mau ketika lomba itu demi penghargaan, terus setelah itu saya kumpulkan bukti-bukti ini tidak. Saya terbiasa melakukan itu dan selalu saya agendakan. Bukan untuk saya pamerkan, enggak. Saya hampir tidak pernah membuat buku sampai dengan sekarang gitu ya. Tidak pernah. Mungkin kalau mau belajar ya, maksudnya kalau mau sharing ya ke rumah gitu aja. Gitu. Jadi selain sharing ke rumah, dengar-dengar sekarang juga ngajar juga ya? Enggak lah. Jadi enggak jadi ngajar. Enggak. Jadi ngajar anak-anak di kampung. Yang lebih tepatnya sekarang saya ngajar teman-teman di kampung. Sekarang kita lagi belajar bersama-sama untuk membuat satu ekonomi baru di masyarakat. Kemarin kan juga Dusun Pasinan itu kemarin lagi viral, itu kenapa itu? Iya. Itu apa yang menjadikan jadi daerah Pasinan itu menarik, itu apa? Jadi teman-teman di sana itu kan karena memang orangnya tidak bisa diam ya. Jadi bergerak terus, akhirnya teman-teman di sana, pandemi ini kan kita kesulitan masalah ekonomi, terus terang saja. Luar biasa banget. Maka kita berpikir bahwa mebel juga ketika di pandemi ini mungkin jalan masih, tapi agak inilah ya. Banyak berkurang. Akhirnya kita berpikir seperti apa yang emak-emak itu kan. Karena saya pencinta emak-emak. Maksudnya kan katanya surga di telapak kaki emak. Iya, ibu bukan emak ya. Saya manggilnya emak soalnya. Oh iya. Tapi kalau emak-emaknya banyak, jangan dicintai semua itu emak-emak. Bisa dikeplak bapak-bapak nanti Anda ya. Jadi gitu. Jadi akhirnya saya berpikir dengan teman-teman ya, terutama saya mendampingi saja teman-teman yang bergerak mulai bersama. Ada jalan ke dusun itu gersang kan, itu ditanami tiap minggu ditanami, disirami bagus. Akhirnya saya dengan teman-teman itu lebih tepatnya di teman-teman sana itu akhirnya berpikir piye iki lek didadekno salah satu tempat untuk berjualan. Akhirnya konsep itu saya kuatkan lagi dengan tapi berjualan yang tradisional. Yang di sana tidak dihadirkan plastik. Bolehlah plastik untuk dibawa pulang saja seperti itu. Hanya sekarang sudah ada 25 sampai 30 penjual dengan kunjungan setiap minggunya itu 300 sampai 400 orang. Luar biasa sekali ya. Mungkin sekali lagi saya katakan ini bukan tempat wisata. Makanya enggak ada penutupan gitu ya. Enggak, ini hanya sekedar orang belanja kuliner gitu. Setelah itu mereka mau bawa pulang, mau dimakan di sana. Dan yang jelas kami menghimbau juga terkait sampai kemarin kan di media sosial kan juga sempat ramai juga. Iya, nggak apa-apa. Media sosial memang meramaikan, bukan menyepikan. Luar biasa ya, karena memviralkan juga ya. Iya, gitu. Saya hal seperti itu sudah kita semuanya saling melengkapi ya. Jadi pentahelix itu bukan lagi triple helix, sekarang pentahelix itu harus bergabung menjadi satu. Ya, jadi antara pemerintah, antara stakeholder, antara media, terus lagi dengan teman-teman yang lain ini harus menjadi satu, karena tidak bisa kita terpisah-pisah. Ini negara satu, bukan negara dua. Gitu. Bukan negara tetangga juga ya. Bukan negara tetangga. Gitu. Jadi tentunya dari berbagai pengalaman yang sudah Maza alami, memang benar ya. Jadi kita tarik kesimpulan bahwasanya penghargaan yang Maza dapatkan selama ini bukan semata-mata disiapkan, tapi memang keseharian yang dia lakukan yang mengantarkan seorang Maza Cio menjadi penerima berbagai penghargaan di ajang-ajang bergengsi. Kira memang sudah layak gitu ya, karena udah digelutin setiap hari dan sudah paham langsung seperti apa di lapangan. Target ke depan sebenarnya gini, kalau saya di usia pemuda sudah bukan pemuda lagi. Bukan pemuda, udah bawa bapak loh dia. Jadi maksudnya gini, usia pemuda itu kan di sesuai undang-undang kepemudaan itu kan 16.30. Itu memang yang membatasi gerak kita gitu. Tapi bagi saya undang-undang itu sebagai penyemangat kita tetap berjiwa muda lah. WHO mengatakan usia pemuda itu sampai 60 tahun kan. Ya sudah, kita masih muda gitu loh. Kita masih muda dan menggerakkan anak-anak muda. Yang terpenting gini sebenarnya, penghargaan itu bukan masalah piala, bukan masalah piagam, bukan masalah hadiah, tapi penghargaan itu adalah stempel yang diberikan kepada mereka sebagai apa itu? Penggerak. Kalau dia sudah tidak bergerak,
berarti sudah tidak ada penghargaan dalam dirinya seperti itu. Jadi bukan hanya di hari itu juga ya, tapi setelahnya apa yang bisa mereka berikan untuk negara ini. Kontribusinya seperti apa, seperti itu. Maka saya katakan jabatan yang tidak ada kadaluarsanya, jabatan yang tidak ada periodenya adalah jabatan penghargaan yang dia tetap konsisten melakukan, atau yang disebut dengan istilahnya itu legacy itu. Jadi memang kita banyak belajar malam hari ini ya. Kita saya juga banyak mengajar di sini. Enggak, santai aja. Semuanya saling belajar lah. Oke. Baik, Maza. Dari setiap harinya Maza, dengan segala kesibukan Maza, dengan segala apa yang dikerjakan saat ini, mulai dari kerja sampai bagaimana berbaur dengan masyarakat, itu mengganggu nggak di aktivitas di keluarganya Maza? Mengganggu nggak? Apakah istri protes nggak ada waktu bagi waktunya? Itu seperti apa? Jadi gini, kebetulan saya ini menurut saya sibuk, tapi istri saya lebih sibuk gitu ya. Jadi istri saya itu kan kebetulan perawat ya. Perawat di salah satu rumah sakit yang sampai detik ini dia memilih profesi itu. Bahkan dulu pada saat COVID pertama kali itu kan ada tawaran untuk menjaga ruang isolasi, itu kan dimintai kesediaan misalkan dari suaminya. Saya tuh langsung nggak ngomong iya, nggak ngomong enggak. Saya cuma tanya kepada istri saya waktu itu, "Sampean merawat?" "Iya." "Tugasnya apa?" "Merawat." Hari ini ditantang untuk itu. Bukan saya, banyak orang mengatakan, "Oh, genengno bojone mati," gitu ya, gitu ya. Pertanyaan saya, apa tidur nggak bisa menjadikan kita mati juga gitu? Kita santai saja, karena kita punya Tuhan, kita beragama, ya sudah berdoa, kita melakukan aktivitas itu. Istri saya itu ya ngomel, iyalah masalah itu. Mana istri mana yang nggak ngomel? Siapa saja sudah, siapapun pasti ngomel ya. Maksudnya ngomel ini dalam kebaikan misalkan. Sampai bengi-bengi misalkan. Sampai niku beb, kan beb. Kalau manggil beb loh, beneran loh. Iya. Sampai sekarang itu panggilan beb itu ya. Iya, sampai sekarang. Itu mau jadi pacaran dulu manggilnya beb, sampai sekarang punya anak 1, tetap manggilnya beb, luar biasa sekali. Jadi sebelum menikah kita sudah komitmen. Malah istri saya minta komitmen untuk tetap bekerja waktu itu. Jadi aku gak gelem dirabi aku gak oleh kerja gitu ke saya. Saya santai aja sudah, ikuti aja sudah, nikmati aja. Yang penting itu misi kita berdua sudah kita bangun. Kita tidak mau sukses lah, yang penting manfaat gitu. Karena orientasi sukses itu kami masih bingung sampai sekarang. Mau sukses itu misalkan, mohon maaf ini, kaya raya, punya perusahaan besar itu. Tapi kalau nggak memberikan manfaat banyak orang kan juga ngapain? Buat apa gitu. Ya? Iya, katanya hidup sekali. Katanya tadi 2 kali. Loh, katanya minta lebih. Gitu. Tadi jadi kita sudah mengulas ya banyak kehidupan dari Maza yang luar biasa sekali. Ternyata hal-hal yang dilakukan yang menjadi keseharian ini yang mengantarkan Maza sekarang sampai pada titik ini. Tapi yang jelas sebenarnya di sisi itu sebenarnya ada satu hal yang menurut saya mungkin perlu saya sampaikan kepada semua teman-teman lah, semua, walaupun bukan teman yang saya anggap teman-teman lah, karena kalau teman itu satu, kalau teman-teman banyak. Temannya teman maksudnya. Temannya teman ya, yang menganggap Anda teman gitu ya. Yang penting bukan teman makan teman, karena lebih enak makan bakso aja. Jadi gini, teman-teman pemuda semuanya harus punya konsep untuk hadir, jangan ngikuti arus. Kalau ngikuti arus itu nanti mereka akan tergerus. Mereka harus hadir dengan konsep. Ketika konsep tidak sama, ya ini menyatukan itu tadi. Bukan menyamakan. Kalau menyamakan pasti gontok-gontokan. Tapi kalau menyatukan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang saling menghormati, menghargai. Beda pendapat itu biasa. Jangan dianggap suatu hal itu pertentangan. Jangan. Coba di sini aja kita bertiga nih, seolah-olah bertanya. Padahal beda pendapat. Kalau saya mau tanya, apakah ini dengan ini lebih tinggi mana, kan pasti bingung. Jadi santai aja, beda itu pasti. Orang tujuan kita udah beda-beda kok gitu. Ngapain mau disamakan? Itu tidak bertukar. Jadi saya katakan yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Luar biasa sekali. Oke, yang tadi udah disampaikan ya, semoga bisa mengena buat kita semua. Itu sangat mengena banget loh. Dan juga tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Maza Sio yang sering kita kenal dengan Zainul Arifin ini. Banyak yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita berorganisasi, bagaimana tentang cara kita untuk bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Dan kami juga berharap semoga dengan kedatangan Maza ke sini bisa menjadi penghubung kepada masyarakat, bisa kita saling
memberikan informasi bahwasanya ketika kita mau dihargai, bukan hanya penghargaan itu bukan hanya sekali, tapi bagaimana kita selanjutnya. Iya. Oke. Saya sampai belepotan ngomongnya ya, karena takut salah. Jadi gini, jangan biasakan menggunakan mulut kita untuk membicarakan orang lain, tapi biarkan orang lain membicarakan kita. Gitu. Jadi melalui mulut orang lain lah kita dibicarakan. Tentunya seperti itu ya. Sampai ada yang kata-kata julid gitu ya, sampai bilang ngomong ini, bekerja keras sampai tetanggamu ngira bahwasanya kamu pesugihan. Tapi gini, memang Mbak Ajeng, saya dengan Mas Dimas ini kenal dari awal ya, maksudnya sejak SMA ya Mas Dimas ya. Semua dari SMA. Mas Dimas yang SMA, saya enggak. Saya mau udah enggak kayak. Udah tua dia sekarang ini. Kebetulan kita dulu saya sempat dampingi teman-teman duta wisata, dampingi teman-teman duta anti narkoba semuanya. Banyak orang mengatakan duta itu, ini saya sering aja, duta itu penting nggak penting sih? Sama dengan kita, makan itu penting nggak penting sih gitu. Tergantung kita yang menikmati, yang memaknai. Jadi sesuatu itu kalau kita memandang sesuatu itu tidak dengan sepenuhnya, maka kita nggak bisa menemukan maknanya. Itu aja. Jadi banyak hal yang kita lakukan sebenarnya di dunia ini tuh hanya karena mengejar mohon maaf sekali lagi, brand, ya. Brand itu kuat atau enggak? Tapi bagi kita sebenarnya yang kita kuatkan adalah dua hal tadi itu, bahwa kita itu tidak boleh lemah terhadap konsep yang kita tawarkan, dan yang kedua kita tidak boleh kuat dengan ego yang kita hadirkan. Jadi sama-sama ini mengisi lah gitu. Luar biasa sekali, terima kasih Mas ya. Ini masa Sam ini nggak ada, kalau nyebut Sam nyebutnya apa nggak ada gitu ya? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Memang nggak diadakan ya? Memang nggak diadakan, biar orang tahu bahwasanya Sam gitu aja, Sam Podcast. Sam itu ada artinya loh. Apa Sam? Smart Action Motivation. Oke. Smart Action Motivation. Seperti kata-kata Maza tadi, bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin, barakallah. Jadi bukan hanya kita cerdas saja. Kalau cerdas kita buat sendiri. Tapi kalau kita cerdas, terus kita bergerak, kita bisa memberikan motivasi, itu lebih baik. Ya. Seperti itu konsepnya. Gitu ya? Ya. Oke, saya oke aja. Oke, terima kasih Mas atas waktu yang telah disempatkan hadir di Sun Podcast pada malam hari ini. Tentunya semoga ke depan karir Mahja semakin luar biasa. Amin. Semakin banyak lagi penghargaan-penghargaan yang akan didapatkan dengan berbagai macam kesibukan ya kali ini ya. Dan kami juga berharap semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan penghargaan baru yang dibawa Maza. Sebenarnya ada satu penghargaan yang belum saya tunjukkan. Penghargaan? Iya, makanya belum saya tunjukkan. Kalau saya tunjukkan nanti ya tahu dong ya. Belum saya tunjukkan. Di episode selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Mas. Siap, terima kasih banyak. Oke. Salam untuk keluarga. Saya Zainul. Loh, saya Dimas Saputra. Bukannya ini ya? Bukan. Ini kita inget-inget waktu zaman dulu ya. Iya, zaman dulu. Kita ingin zaman-zaman dulu. Oke, ini saya yang pamit. Ngapain Anda pamit? Oke, saya Dimas Saputra. Saya Aji Prawestri. Kita pamit undur diri. Terima kasih dan bye-bye. Bye.